Halo semua, selamat datang kembali di channel kami. Pada video kali ini, kita akan membahas topik yang sering menjadi perdebatan di antara masyarakat yaitu, hutang baik dan hutang buruk. Lalu, bagaimana cara membedakannya? Pertama-tama, mari kita definisikan apa itu hutang baik dan hutang buruk. Hutang baik adalah hutang yang memberikan manfaat jangka panjang dan dapat meningkatkan keuangan kita di masa depan, seperti pinjaman untuk pendidikan atau investasi bisnis yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar. Pinjaman untuk pendidikan adalah salah satu contoh hutang baik yang sangat umum. Pinjaman untuk pendidikan memungkinkan kita untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan. Dalam jangka panjang, ini dapat meningkatkan penghasilan kita dan mengurangi kemungkinan terjebak dalam kemiskinan. Selain itu, ada juga investasi bisnis, yang juga merupakan contoh hutang baik yang dapat meningkatkan keuangan kita di masa depan. Pinjaman untuk memulai atau mengembangkan bisnis yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang besar dapat menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan. Dalam hal ini, hutang tersebut dianggap sebagai hutang baik karena dapat meningkatkan nilai kekayaan kita di masa depan. Namun, penting untuk diingat bahwa meskipun hutang baik dapat memberikan manfaat jangka panjang, tetaplah berhati-hati dan berpikir kritis sebelum mengambil hutang. Pastikan bahwa hutang tersebut dapat dibayar dengan lancar dan tidak melebihi kemampuan keuangan kita di masa depan. Selain itu, pastikan bahwa manfaat jangka panjang dari hutang tersebut sepadan dengan biaya dan risiko yang terkait dengan mengambil hutang. Sedangkan hutang buruk adalah hutang yang memberikan manfaat jangka pendek tetapi tidak memiliki dampak positif untuk keuangan kita di masa depan. Contohnya termasuk pinjaman untuk membeli barang-barang mewah yang tidak perlu, seperti mobil mewah atau perhiasan mahal yang hanya memberikan kepuasan sementara dan tidak memiliki nilai investasi yang signifikan. Pinjaman semacam itu dianggap sebagai hutang buruk karena membawa manfaat jangka pendek yang segera terlewati, sementara biaya hutang tersebut harus dibayar dalam jangka panjang, dan dapat menyebabkan keuangan kita menjadi tidak stabil di masa depan. Selain itu, kartu kredit yang menumpuk biaya bunga tinggi juga dianggap sebagai hutang buruk. Meskipun kartu kredit dapat memberikan manfaat jangka pendek seperti kemudahan dalam berbelanja, tanpa disadari kita dapat terjebak dalam siklus hutang yang berat dengan membayar bunga tinggi yang menguras sumber daya keuangan kita. Kartu kredit dengan bunga tinggi dapat menyebabkan hutang kita terus bertambah dari bulan ke bulan, yang akhirnya dapat menghambat kemampuan kita untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari hutang buruk dan hanya mengambil hutang yang dibutuhkan dan memiliki manfaat jangka panjang yang sepadan dengan risiko dan biaya yang terkait. Sebelum mengambil hutang, pertimbangkan secara hati-hati apakah hutang tersebut benar-benar diperlukan, apakah dapat dilunasi dengan lancar di masa depan, dan apakah akan memberikan manfaat jangka panjang yang signifikan untuk keuangan kita. Dengan mengetahui perbedaan antara hutang baik dan hutang buruk, pastinya memiliki banyak manfaat untuk keuangan pribadi kita. Berikut adalah beberapa manfaat dari memahami perbedaan antara hutang baik dan hutang buruk. Pertama, menghindari hutang yang berlebihan. Dengan memahami perbedaan antara hutang baik dan hutang buruk, kita dapat memilih jenis hutang yang benar-benar diperlukan dan tidak terjebak dalam hutang yang berlebihan. Kedua, meningkatkan nilai kekayaan. Dengan mengambil hutang baik seperti pinjaman untuk investasi bisnis atau hipotek rumah, kita dapat meningkatkan nilai kekayaan kita di masa depan. Ketiga, menghindari stres keuangan. Dengan menghindari hutang buruk seperti kartu kredit dengan bunga tinggi atau pinjaman konsumen yang tidak perlu, kita dapat menghindari stres keuangan di masa depan dan mempertahankan stabilitas keuangan. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk mengelola keuangan. Dengan memahami perbedaan antara hutang baik dan hutang buruk, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam mengelola keuangan pribadi dan membuat keputusan yang cerdas terkait dengan pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, meningkatkan kesadaran finansial.
Dengan memahami perbedaan antara hutang baik dan hutang buruk, kita dapat meningkatkan kesadaran finansial kita dan menjadi lebih bijaksana dalam pengelolaan keuangan pribadi. Secara keseluruhan, memahami perbedaan antara hutang baik dan hutang buruk sangat penting untuk mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik, dan juga memperoleh manfaat jangka panjang yang sepadan dengan biaya dan risiko yang terkait dengan hutang tersebut. Oleh karena itu, penting untuk berpikir kritis sebelum mengambil hutang, dan memastikan bahwa hutang tersebut sesuai dengan kemampuan keuangan kita, serta memberikan manfaat jangka panjang. Jangan tergoda oleh pinjaman yang menawarkan manfaat jangka pendek yang besar, namun tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi keuangan kita. Jadi, itulah perbedaan antara hutang baik dan hutang buruk. Ingatlah selalu untuk berhati-hati ketika memutuskan untuk mengambil hutang. Pastikan Anda memahami manfaat jangka panjang dan dampak pada keuangan Anda di masa depan. Terima kasih telah menonton video kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe channel kami untuk video terbaru seputar keuangan dan investasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.